Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, guru hebat. Perkenalkan, nama saya Husein SPD. Saya merupakan tenaga pengajar di SMP 3 Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Video ini adalah video pembelajaran saya dalam PPL 1 pada program Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Materi yang saya angkat adalah perbandingan senilai di fase D kelas 7. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau biasa dikenal dengan PBL dengan metode diskusi kelompok dan pendekatan TPACK. Ibu Bapak guru hebat, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, doa mulai. Terima kasih. Saya mau cek kehadiran dulu. Adakah yang pada hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar kalian hari ini? Siapkah kalian untuk belajar? Oke, saya harap kalian semuanya memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, perhatikan baik-baik. Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, serta FPB. Masih ingatkah kalian cara menyederhanakan pecahan? Seperti apa caranya? Dibagi dengan apa? Dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu disebut apa? Saya meminta salah satu dari kalian, coba kalian sederhanakan 4/8. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Oh, Binda, silakan Binda. 1/2. Yang lain benarkah jawaban Binda? Tepuk tangan buat Binda dulu dong. Oke, perhatikan. Pelajaran kita yang minggu lalu itu berkaitan erat dengan pelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang perhatikan, saya akan menayangkan video untuk memberikan kalian motivasi.
saudaraku, perhatikan video tadi. Ternyata banyak di sekitar kita terlahir dengan serba kekurangan. Mereka juga mau berprestasi. Apa kabar kita? Apa kabar kalian yang terlahir dan diberi oleh Allah kesempurnaan? Kita diciptakan anak daku, pasti ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Maka cari itu dengan cara apa? Belajar baik-baik. Perhatikan baik-baik, kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan tujuan daripada belajar ini atau manfaat yang kalian dapatkan setelah belajar tentang perbandingan senilai. Kalian itu mampu menggunakan pengertian proporsi dalam penyelesaian masalah terkait perbandingan senilai, dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kemudian ini bisa kalian terapkan dalam memahami suatu pengelompokan atau klasifikasi, pengambilan keputusan untuk membuat suatu pilihan, dan pembuatan peta atau dana lokasi. Kemudian penting untuk kalian ketahui, ini harus kalian kuasai untuk pelajaran kita selanjutnya. Kalau kalian tidak menguasai pelajaran yang ini, maka kalian akan memiliki kesulitan, mengalami kesulitan di pelajaran yang selanjutnya. Kemudian kita belajar ini tentang perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini Bapak memberikan teknik penilaian, menilai kalian dengan cara evaluasi mandiri. Kemudian kayak apa kalian mengerjakan LKPD, terus penilaian kinerja kelompok ketika nanti kalian belajar kelompok, dan terakhir keaktifan kalian masing-masing. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi kelompok yang nanti kita belajar dengan cara berdiskusi. Kalian mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan tepat. Kemudian seperti di sekolah kita, kalian ketahui kita sudah melaksanakan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di pelajaran ini pun ditekankan hal tersebut juga, bahwa melalui kegiatan pelajaran peserta kalian dapat memaksimalkan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif dan bernalar kritis dengan baik. Perhatikan baik-baik. Siapa di antara kalian yang orang tuanya punya kebun sawit? Punya kebun sawit? Oke. Pernahkah orang tua kalian atau kalian sendiri menjual kepada pembeli yang pakai mobil dan kalian melihat proses penimbangannya? Pernah? Oke. Berapa kilogram terakhir yang kalian jual? 500 kilogram. Wih, banyak duitnya itu. Berapa uang yang diterima orang tua kalian? Banyak. Wih, pagi-pagi dongeng kami bilang. Kalau ada tetangga kalian yang menjual sawit dengan beratnya lebih ringan atau lebih berat dari punya kalian, bisakah kalian menghitung harga jual punya tetangga kalian tanpa mengetahui harganya di awal? Bisa? Oke. Hal tersebutlah sayang yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, perhatikan baik-baik. Tolong siapkan diri untuk memahami permasalahan-permasalahan berikut. Masyarakat Desa Sangsang akan mengadakan ziarah ke Kuba Guru Sekumpul di Martapura dan menggunakan beberapa mobil. Ketua rombongan dari ziarah tersebut adalah Guru Yusran. Guru Yusran menginginkan agar rombongan mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan. Maka diatur dalam mobil hanya terdiri atas 4 orang agar tidak saling berdesak-desakan. Seluruh rombongan itu termasuk Guru Yusran berjumlah 84 orang. Kemudian kita akan menentukan berapa banyak mobil yang harus disediakan
agar semua jemaah dapat berangkat dengan ketentuan yang diinginkan oleh Guru Yusuf. Oke, silakan kalian perhatikan baik-baik masalah ini. Kemudian nanti kita akan mencari penyelesaiannya dengan cara berdiskusi. Oke, ada yang punya tanggapan dengan persoalan ini? Kayak apa cara mencarinya? Kayak apa? Sophie, sepertinya bisa menjawab. Winda. Iya. Oke, nah kurang lebih akan seperti itu cara bekerjanya nanti. Oke, ada lagi yang tidak dipahami tentang yang kita akan kerjakan hari ini? Oke, kalau bisa semuanya, maka sekarang silakan kita berkelompok. Nanti kelompoknya ini saya sesuaikan dengan hasil daripada nilai pelajaran kita sebelumnya. Saya bacakan. Lutfi itu berkelompok dengan Rido, Sandia, Bilqis dan Elin. Mereka di kelompok 1. Silakan duduk di sebelah kanan depan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami dalam menyampaikan hasil diskusi dari LKPD kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan jawaban kami nomor 1. Itu diketahui banyak jemaah dalam satu mobil 4 orang. Banyak jemaah keseluruhan ada 84 orang. Yang ditanyakan adalah banyak mobil yang disediakan. Yang pertama, kami melengkapi tabel. Banyak mobil, dalam satu mobil ada 4 penumpang, dalam 2 mobil ada 8 penumpang, dalam 3 mobil ada 12 penumpang, dan dalam 4 mobil ada 16 penumpang. Langkah keduanya, kami mencari banyak mobil yang dibutuhkan. Itu empat dikali banyak mobil yang dibutuhkan dan dapat kali 1. Untuk mencari banyak mobil yang dibutuhkan atau 4P, P itu kami bagi jadi 84 bagi 4, 21. Jadi banyak mobil yang disediakan adalah 21 buah mobil. Untuk di nomor yang pertama ini,
bagi kelompok yang lain, samakah jawaban kalian dengan kelompoknya Winda? Oke, di regu yang lain, adakah kalian temukan kesulitan dalam mengerjakan soal nomor 1 ini? Di kelompok 1 ada, kelompok 2 ada, kelompok 3? Oke, perhatikan baik-baik. Adakah bagian yang kalian, karena kelompok 3 tadi lama mengerjakan ini, di poin bagian mana yang kalian mengalami kesulitan? Bingung sedikit, nah bingung banyak. Alhamdulillah kalau bingungnya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu ada pada perbandingannya, karena salah dalam menerapkan perkalian silangnya. Oke. Untuk kelompok yang lain bisa semuanya. Setelah diferensi dari beda, udah paham semuanya? Ya, udah paham. Mungkin kalau masih ada pertanyaan yang belum kalian pahami, ada soal-soal atau bagian-bagian yang kalian tidak pahami, silakan ditanyakan. Kemudian yang lain boleh menjelaskan. Asal bisa? Bisa. Oke, Fitria? Bisa? Lutfi? Bisa. Oke, yang kelompok 2, perhatikan baik-baik, jangan sampai kesalahan yang sama itu kalian lakoni lagi. Jangan sampai kesalahan yang sama kalian perbuat lagi. Oke, sekarang silakan kalian kembali ke tempat semula, duduk dengan rapi, kemudian siapkan kertas kalian yang sudah saya berikan tadi. Kita akan mengerjakan sebuah soal formatif. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan pernyataan tentang kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita hari ini tentang perbandingan senilai? Silakan acung tangan. Jangan malu-malu. Tidak? Silakan. Sophie. Ayo, kata papa. Nanti diluruskan kalau misalkan itu masih bengkok. Nanti dibengkokkan kalau sudah lurus. Kok ada? Nanti saya berikan penguatan terhadap kalian punya pernyataan tentang simpulan materi perbandingan senilai. Siapa? Nah. Binda masih ingat? Masih ingat. Binda bisa? Perbandingan senilai adalah Oke, perhatikan di sini. Kita bisa sama-sama tarik kesimpulan berdasarkan kasus yang ada di nomor 1 ini. Perhatikan baik-baik. Ada yang 4 orang itu mengisi satu kendaraan. Kemudian kalau 84 orang, berapa kendaraan yang diperlukan? Nah, ternyata dapatnya adalah 21. Kalau kita buat perbandingannya menjadi 4, ini per 84 sama dengan 1/21. Oke, lihat berdasarkan
perbandingan ini bisa kita tarik kesimpulan tentang perbandingan senilai itu. Sekali lagi, siapa yang bisa menarik kesimpulannya? Ya, naik lagi. Oke, katanya sama-sama dibagi. Perbandingan senilai itu sama-sama dibagi. Apanya yang dibagi, Hasan? Pembilang dan penyebutnya. Oh, itu konsep menyederhanakan pecahan. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang lain? Oke, itu untuk mengetahui senilai atau kadar. Kita kali silang 4 kali 21, 84 kali 1. Itu mengetahui pecahan senilai atau kadar. Yang disampaikan sama Hasan tadi itu untuk menyederhanakan pecahan. Oke, nah sekarang kasusnya beda. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Nah, sebaliknya kalau variabel yang lain berkurang, maka variabel yang lain ikut. Oke, coba ulangi. Perbandingan senilai adalah nah, bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, silakan siapkan kalian punya kertas masing-masing, tulis namanya, nama lengkapnya, kemudian kerjakan soal berikut ini. Kalian kurang pahami? Oke, untuk beda ada, dia paham. Yang lain? Ada juga. Oke, perhatikan baik-baik. Tadi sudah disampaikan sama Hasan, disampaikan juga tadi sama siapa tadi? Akbar, Winda. Selain Winda tadi siapa? Lutfi. Ya, bahwa kalau kalian sudah dapat hasilnya, kalian kali silang untuk membuktikan jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Kemudian kepada siapa kalian meminta bantuan untuk bisa lebih memahami materi ini? Kepada teman. Saya sering sebutkan itu, cari dokter matematika yang ada di kelas kalian. Di kelas ini banyak yang bisa kalian minta bantuan. Berikutnya, kalau misalkan dikasih bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang kalian kasihkan untuk pembelajaran kita hari ini? 5, tinggi banget. Kalau saya boleh mungkin ngasihnya 6, tapi bohong. Ya, perhatikan baik-baik. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perbandingan nilai. Dasar daripada perbandingan berbalik nilai, kalian harus memahami dengan baik perbandingan senilai. Oleh sebab itu, anak-anakku semua, saya berharap kalian semua ketika pulang nanti googlinglah pelajaran yang akan datang, cari pengetahuan awal. Nanti ketika di kelas berikutnya kita diskusikan bersama. Bisa ya? Oke, perhatikan baik-baik. Saya punya satu kata motivasi buat kalian. Ini dia, jangan pernah kalian berhenti belajar. Saya ulang, jangan pernah kalian itu berhenti belajar. Karena hidup
tidak pernah berhenti mengajar. Saya yakin kalian semua punya cita-cita, maka kejar dengan baik cita-cita tersebut. Dengan cara apa? Pendidikan ini adalah salah satu langkahnya. Kemudian tolong terakhir, seriuslah dalam belajar. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ketika nanti kembali ke rumah, kalian berhati-hati. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.